pekerjaan sekarang ya menyelesaikan tugas akhir. Sekian. Oke, salam kenal Kak Mitaul ya, siswa akhir. Semangat ya untuk kawan-kawan semua yang udah memasuki tingkat akhir ya, menyusun skripsi. Semangat. Selanjutnya kita ke Bang Muhammad AS. Apa ini AS? Coba dikenalkan dulu. Silakan Bang Muhammad AS. Halo. Loh, kok keluar? Oke, kita next saja. Kita ke Bang Muhammad Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbi. Saat ini ada beberapa kegiatan, tapi yang pastinya juga sebagai mahasiswa Magister Hukum di UISU Medan. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal Bang Muhammad Hasbi ya. Selanjutnya kita ke Bang Muhammad Iqbal. Pada Bang Muhammad Iqbal dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aktivitas mengajar di sekolah IT, SMP IT Al-Kahfi di Pasaman Barat. Domisili sekarang di Sumatera Barat, Pasaman Barat ya. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Muhammad Iqbal. Kurang awak ini ya. Orang Aceh ya. Oh, orang Aceh. Oke, selanjutnya kita ke Kak Nadia Rahmasari. Silakan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Rahmasari, asal kota Pekalongan. Saya seorang mahasiswi semester akhir dari Universitas Swasta Kak. Terima kasih Kak Nadia, salam kenal ya, asal Pekalongan. Selanjutnya kita ke tadi Kak Naufel Huda ya. Kita ke Kak Nila Marwa. Silakan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Nila Marwa, biasa dipanggil Marwa, asal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sekarang saya mahasiswi semester akhir di Universitas Mataram. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nila, salam kenal. Banyak ya ternyata keluarga Gen Muslim ini mahasiswa akhir. Mungkin bisa nanti sharing-sharing lah untuk biar mempermudah ya tugas akhirnya bagaimana untuk menyelesaikannya. Masya Allah. Selanjutnya kita ke Kak Nindya Rosa Nirmada. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nindya Rosa Nirmada, domisili Malang. Nggak kedengaran ya? Kekecilan suaranya ya. Saya Nindya Rosa Nirmada, domisili Malang, mahasiswa semester 7 di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nindya Rosa Nirmala, asal Malang ya. Selanjutnya kita ke Kak Nur Fatih Hanifah. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Nur Fatih Hanifah, biasa dipanggil Fatih. Asal saya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Domisili saat ini di Yogyakarta dan kesibukan saya sebagai mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah dari Kak Nur Fatih Hanifah ya, orang mahasiswi semester 4 Ekonomi Syariah. Mungkin bisa nanti
menulis ya tentang artikel ekonomi syariah yang mana bisa meluaskan terkait ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita ke Kak Raden Dita Rahayu. Pada Kak Raden Dita Rahayu, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dita Rahayu Budiarti, bisa dipanggil Dita. Kelahiran tahun 1990, domisili sekarang ada di Tasikmalaya. Kemudian status pekerjaan mungkin saat ini masih sambil sebagai tenaga pendidik di SDIT di Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Raden Dita Rahayu. Baik, selanjutnya kita ke Kak Reski A. Reski A. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Ada suaranya nggak, Kak? Ada. Jelas. Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Agustini, biasa dipanggil Reski. Saya alumni dari UPI Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan IPS. Saat ini saya sedang mengajar di sekolah swasta di daerah Kabupaten Bandung, SMP swasta. Ya, salam kenal buat semuanya. Oke, salam kenal Kak Reski Aulia Agustini ya. Iya. Ya Allah, terima kasih. Kita selanjutnya ke Kak Sabrina Hanum Salsabila. Silakan Kak. Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sabrina Hanum Salsabila. Sekarang kesibukan saya sebagai mahasiswi baru di UNS jurusan DKV. Asal saya dari Kota Karanganyar, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa nih ya, ada mahasiswa baru yang antusias untuk menjadi konten kreator ataupun penulis ya. Padahal jurusannya di DKV yang terkait dengan seni ataupun menggambar ya kan. Ya, insya Allah dengan adanya Kak Sabrina ini bisa menjadikan konten ataupun gambar yang ada di berita kita bisa dibuat menarik gitu. Dengan ada kehadirannya Kak Sabrina ini. Insya Allah. Selanjutnya kita ke Kak Safa Rahma Cirila. Silakan Kak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Rahma Cirila. Saya domisili Bekasi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta semester 6, jurusan fisika. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Kak Safa ini dari Bekasi ya. Yang kita tahu kalau Bekasi ini dari planet lain gitu ya, karena panas sih. Oke, selanjutnya kita ke Kak Siti Aminah. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah. Saya sarjana pendidikan filosofi dari Universitas Indonesia. Saat ini saya tinggal di Bekasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siti Aminah, Masya Allah ya. Ya. Bisa kita lihat ya, banyak juga dari kita di sini yang sudah berumah tangga gitu ya, tapi masih ingin bekerja sampingan untuk mengisi waktu luang dengan menulis dan menyebarluaskan tulisan kita terkait Islam ini, Masya Allah. Dengan anak yang kita dengar tadi ya, mengucapkan ya Allah tuh kayak adem ya. Selanjutnya kita ke Kak Siska Meriza. Ada? Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Siska Meriza, domisili Jambi, dan saya lulusan dari Universitas Jambi. Demikian Kak, terima kasih.
Oke, terima kasih. Salam kenal Kak Siska Meriza, ini dari Jambi ya? Iya, Kak. Oke, selanjutnya kita ke Siti Maisha. Ada? Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, salam kenal. Aku Siti Maisha, alumni Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang domisili di Palembang, selaku staf Yayasan Rumah Tafis Yatim Duafa. Salam kenal. Oke, Masya Allah. Salam kenal ya. Siti Maisha. Alumni Universitas Sriwijaya. Selanjutnya kita ke Kak Sofia Nabila. Ada? Ya, silakan Kak Sofia Nabila. Halo. Oke, nggak ada ya. Oh, baik, dari kolom komentar. Saya bacakan aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa mendengar karena izin kabul dan selanjutnya. Kenalkan saya Sofia Nabila. Saya sebagai mahasiswa baru jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Terima kasih. Masya Allah. Kak Sofia Nabila ini dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan lagi-lagi kita memiliki keluarga baru, mahasiswa baru ya. Mungkin bisa banyak gitu ya. Banyak kita di sini semua yang tadi udah menjadi udah berkeluarga, mahasiswa akhir, dan mahasiswa baru nantinya bisa saling ini ya, bersinergi ya untuk sama-sama belajar kita agar tulisan kita dalam menyiarkan dakwah Islam ini bisa menjadi lebih baik. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Kak Sri Ika Hartati Suryani. Ada? Ya, ada. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ika Hartati Suryani, biasa dipanggil Ika. Saya dari Solo, cuman domisili di Bekasi. Selain aktivitas saya selain ibu rumah tangga ya, salah satunya sekarang saya lagi ambil kuliah lagi di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, jurusan Tafsir Quran, semester 5. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Kak Susilawati. Ada Kak Susilawati? Ada, Kak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Susilawati, domisili Bandung. Kegiatan sehari-hari bekerja sebagai admin di Travel Umum. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita ke Kak Syadida. Oke, Kak Syadida. Dipersilakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Syadida, domisili Jakarta, lulusan Sastra Indonesia, Universitas Indonesia, satu jurusan, satu kelas juga sama editor kita, Mbak Dwi. Kayak kesibukannya, saya ibu rumah tangga, tapi juga ngajar sebagai dosen luar biasa, atau kita nyebutnya dosen honorer lah ya. Ya, untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi dan ada juga sampingannya sebagai editor, bantu-bantu tim pasca sarjana buat editor tesis gitu. Nah, ikut Gen Muslim ini memang untuk apa ya, biasa ke ilmiah, jadi pengen ke media yang digital gitu ya. Kita biasa ngebahasnya yang bahasa Indonesia akademik gitu ya. Jadi pengen ngerasain gimana sih bahasa Indonesia di media digital. Kayak gitu aja kayaknya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Ibu dosen Sadida ya. Masya Allah, bahkan ada dosen dari Universitas Indonesia gitu ya. Mungkin bisa memantau juga nih tulisan-tulisan kita biar direvisi sekalian. Maka yang baik.
Syadida ya. Dari tulisan artikel ilmiah ke media Lidah aja digital. panggilnya ya. Lidah. Lidah. Oke. Ya. Ibu-ibu lidah. Oke, kita ke terakhir nih. Yesi, Ibu Yesi ada. Kak Yesi. Iya. Assalamualaikum, nama saya Yesi dari Tangerang Selatan, lulusan Trisakti Pariwisata. Saya suka nulis buku antologi fiksi. Makasih. Baik, terima kasih ke Kak Yesi yang sudah berkenalan. Dan terima kasih semuanya ya. Mungkin dengan awalnya kita bergabung di Gen Muslim ini belum saling kenal, yang dari kota yang berbeda-beda, kita bisa saling kenal di sini dan mulai sebagai penulis di Gen Muslim ini. Semoga nantinya kita betah, nyaman, karena kerjaan yang betah dan nyaman itu insya Allah akan bisa konsisten, istiqomah untuk kedepannya. Dan kita masih menunggu nih dari Pemret kita, katanya di tempat di daerah beliau lagi hujan petir ya. Oh, ini sudah bergabung. Halo Bang Reza. Sudah aman Bang? Ya, halo. Ini masih hujan petir sebenarnya ya. Coban nanti mungkin kalau misalkan teman-teman saya rasa agak kurang aman di sini, mungkin nanti kita bisa cancel di besok pagi teman-teman ya. Cuman ini kita upayakan dulu sebisanya karena ini mati lampu juga kondisinya di sini baru aja gitu. Jadi mungkin ada beberapa ini yang tersambar petir mungkin. Boleh mungkin dilanjut dulu Bang Febri. Oh, oke Bang. Di sini kita sudah kenalan ya Bang. Sudah sesi ta'aruf gitu. Selanjutnya ini pemaparan SOP kerja dan tanya jawab dari Abang langsung. Boleh yang nih share screen ini sekarang Bang? Silakan Bang. Lanjut Oke, sudah kelihatan Bang? Oke, sudah. Mungkin kita langsung ke ini aja ya. Untuk visi misi kayaknya kita skip aja. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, langsung ke ini aja. Oke Bang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Kemudian mohon maaf ya, ini off cam bukan karena kemauan saya. Memang faktor sinyal tadi ya seperti saya sampaikan, hujan, kemudian tadi ada petir yang lumayan ini intensitasnya cukup tinggi begitu. Tapi ini mudah-mudahan bismillah bisa selesai sampai akhir. Kemudian karena mati lampu, mati listrik ya, jadi memang nggak bisa off cam karena terkendala di pencahayaan begitu. Nah baik, mungkin langsung ya, terkait yang pertama adalah teman-teman, mungkin secara garis besar kerja teman-teman nggak jauh beda dengan apa yang di pelatihan, bahkan bisa saya sampaikan sama, cuman memang seperti yang mungkin Mas Agil sampaikan di akhir sesi pelatihan di hari Minggu kemarin ya, di penutupan, bahwa memang setiap media itu punya SOP-nya masing-masing begitu, termasuk Gen Muslim gitu. Dan SOP ini tentu perlu kami sosialisasikan supaya nanti teman-teman ketika bekerja, ketika mengupload sebuah artikel itu bisa langsung rilis begitu, karena salah satu kendala terbesar bagi editor untuk tidak langsung mempublish artikel yang teman-teman sajikan atau teman-teman kirimkan adalah ketidaksesuaian dengan SOP begitu. Jadi SOP ini perlu kami sampaikan supaya nanti bisa kerjasama karena satu, seperti yang saya sampaikan, jumlah editor kita masih sedikit teman-teman, masih 5 orang, sementara jumlah teman-teman yang hari ini bergabung di weekend saja itu
30-an. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak yang harus diedit oleh editor. Jadi jangan berpikir, oh kalau salah ada editor kok gitu yang bisa mengedit begitu. Karena memang tupoksi daripada editor. Cuman di sini sebagai bentuk kerjasama, harapan dari saya pribadi adalah teman-teman bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang itu sebenarnya kesalahan yang dasar elementer begitu di kalangan editor Gen Muslim gitu. Jadi ini teman-teman ya, bukan bermaksud memberikan materi pelatihan tambahan, tapi ini semacam ini aja penyesuaian dalam rangka keselarasan kerja kita lah begitu. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau nggak kelihatan bisa dibaca file yang saya bagikan. Mungkin teman-teman sudah ada yang baca juga file yang saya bagikan. Jadi bisa kita coba untuk efektifkan waktu teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah terkait panduan teknis dalam mengirim dan menulis artikel atau berita. Yang pertama seperti ini hanya mengulang, yang pertama yang mengulang gitu. Content writer itu diberi kewajiban untuk mengirim atau menulis artikel atau berita 5-10 artikel per shift kerja, teman-teman. Nah, jadi yang pertama yang harus saya jelaskan di sini adalah bahwasanya kenapa di situ saya buat mengirim atau menulis, karena gini teman-teman. Ketika teman-teman dapat shift kerja, misalkan contoh dapat shift kerja di pagi misalnya. Ada teman-teman dapat shift kerja di pagi sesuai dengan yang sudah saya bagikan juga begitu. Nah, jangan kita berpikir bahwasanya kita hanya bisa menulis di shift kerja tersebut gitu. Jadi kita bisa menulis di waktu kapanpun, tetapi mengirimnya di shift kerja. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi misalkan contoh tadi ada yang shift kerjanya pagi, teman-teman boleh tuh menulisnya di shift kerja di siang atau di malam, tapi nanti kirim artikelnya di pagi begitu. Nah, ini ya bentuk kemudahan sehingga memang tidak ada terkesan bahwasanya harus menulis dan mengirim sejumlah artikel di shift kerja tersebut. Enggak. Menulisnya boleh di waktu mana saja, di waktu kapanpun, mengirimnya sesuai dengan shift kerja. Begitu. Jadi itu teman-teman ya, ini yang harus saya jelaskan di poin pertama. Kemudian yang poin yang kedua, setiap content writer diberi pilihan untuk konsisten menulis satu rubrik saja dalam setiap ketercapaian target minimum 5 artikel. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi gini, mungkin teman-teman sudah ada yang lihat ya website Gen Muslim, ada beberapa rubrik yang tentu di sini sudah saya jelaskan juga, sudah saya lampirkan juga di file kita gitu. Teman-teman mungkin juga sudah lihat gitu. Jadi harapan saya pribadi bahwasanya berdasarkan pengalaman juga begitu. Jadi teman-teman di awal ini diharapkan untuk konsisten hanya menulis satu rubrik saja. Teman-teman yang hobi menulis cerpen otomatis punya keterikatan atau saya harapkan konsisten hanya untuk menulis satu rubrik, yaitu rubrik fiksi begitu. Jadi misalkan teman-teman kan ini kan masalah menulis tentu ibaratkan sama seperti halnya lari teman-teman ya, lari maraton. Orang yang belum pernah lari maraton begitu, nggak akan bisa tiba-tiba langsung lari menjadi atlet pelari maraton, nggak bisa. Dia harus step by step latihan terlebih dahulu dan segala macamnya agar bisa menjadi seorang pelari maraton. Nah, menulis juga seperti itu, teman-teman. Bagi teman-teman yang hari ini mungkin belum terbiasa menulis dengan target seperti yang dicanangkan, begitu. Jadi pelan-pelan harus improve target tersebut, gitu. Jadi kalau di pelatihan mungkin Mas Agil bilang 10, begitu. Karena saya dulu juga ketika bekerja ditargetkan 10 artikel per hari, gitu ya. Tapi di sini di Gen Muslim kita mulai dari 5 dulu. Boleh nggak kalau di bawah 5? Boleh. Di awal itu masih boleh teman-teman. Tapi sekali lagi seperti saya sampaikan di poin kedua tadi bahwasanya harus konsisten pada satu rubrik teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman hobinya di hazanah saja. Begitu. Teman-teman suka nulisnya di nasional saja rubriknya begitu. Nah, nanti ada saya jelaskan apa-apa saja konten-konten yang termasuk ruang lingkup rubrik tersebut gitu. Itu yang akan nanti menjadi bahan kerjaan teman-teman sekalian begitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dipahami. Nah, kemudian poin yang ketiga.
setiap content writer boleh menulis lebih dari satu rubrik atau boleh menulis lebih dari satu rubrik ya, bila teman-teman melebihi ketercapaian target minimum. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan contoh, kayaknya saya pingin nulis deh, selain rubrik tadi misalkan contoh ada yang fiksi, pingin nulis rubrik yang lain, tulisan dengan genre yang lain atau tulisan dengan topik yang lain, boleh. Tapi syaratnya teman-teman harus bisa lebih dari 5 artikel per shift kerja. Gitu. Misalkan contoh teman-teman sudah menulisnya 5 artikel tentang hazanah. Teman-teman mau nulis artikel dari rubrik lain, boleh, boleh. Begitu. Jadi kewajiban teman-teman adalah menulis di satu rubrik, begitu. Kemudian kalau ingin menulis rubrik yang lain, harus tercapai dulu target yang minimum tadi, yang 5 artikel per shift kerja tadi, gitu. Mungkin ada pertanyaan, boleh nggak Bang? Misalnya contoh, hari ini saya rubrik hazanah 5, besok saya pindah lagi ke rubrik yang lain. Saran saya jangan. Saran saya jangan, gitu. Kenapa? Karena kita ini salah satu kunci sukses untuk bisa meraup keuntungan, gitu ya. Kita kan di sini bukan hanya bekerja berdasarkan hobi saja teman-teman, tapi juga ada income yang ingin kita dapatkan tentunya, kan begitu. Jadi salah satu kuncinya itulah konsisten, gitu. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar oh yang penting aku bisa menulis 5 artikel saja, gitu. Enggak. Jangan seperti itu. Karena kalau oke, mungkin secara kuantitas teman-teman bisa memenuhi 5 artikel. Tapi kalau 5 artikel itu terdiri dari setiap artikel itu satu rubrik, gitu. Itu nggak akan jadi apa-apa teman-teman, nggak akan menghasilkan apa-apa, gitu. Itu begitu teman-teman. Poin yang ketiga. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut next, poin yang keempat. Mengirimkan tulisan. Nah, ini terkait mengirimkan tulisan. Nanti di akhir ini teman-teman boleh tanya ya. Jadi harapannya kalau ada yang penjelasan saya agak cepat, teman-teman boleh minta ulang begitu. Jadi yang poin yang keempat, mengirimkan tulisan ke badan email seperti di latihan ya. Seperti di latihan, kemudian dengan menggunakan formatnya ini ada. Formatnya adalah nama teman-teman, nama yang teman-teman daftarkan atau isi di formulir kerjasama, begitu. Kemudian underscore Gen Muslim, underscore rubrik, underscore judul artikel teman-teman. Underscore jenis berita. Jenis beritanya itu termasuk ini strike news atau future news. Teman-teman sudah belajar ya. Strike news itu lebih ke berita breaking news yang memang kejadian di hari itu dan mesti dipublish di hari itu juga. Sementara future news atau evergreen adalah berita yang itu sifatnya long term gitu ya. Bisa dipublish kapanpun dan pembacanya juga ini mungkin page view-nya nggak besar di satu waktu, tapi selalu ada di setiap harinya begitu. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi ini di pelatihan begitu. Jadi formatnya sekali lagi saya ulang bahwasanya teman-teman harus menuliskan nama, kemudian underscore Gen Muslim, underscore rubrik artikel, underscore jenis berita, kemudian yang terakhir adalah underscore judul artikel. Lumayan panjang subjeknya, tapi ini sebenarnya termasuk bagian untuk mempermudah kerja daripada editor, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya beri contoh nih di bawahnya. Misalkan contoh Muhammad Reza Nurkolis, underscore Gen Muslim, underscore nasional, underscore strike news, underscore kabar pemilu 2023 ini judulnya. Bla 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 sampai selesai. Begitu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ini dulu yang 4 poin dulu. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya, mungkin ada yang belum paham terkait pengiriman ataupun konsisten dalam menulis satu rubrik. Ya. Boleh ditanyakan sekarang? Gak ada ya? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut dulu ya berarti ya. Ya, lanjut. Baik, kita lanjutkan ke poin yang kelima. Yang poin yang kelima adalah alamat email. Jadi alamat email yang nantinya akan teman-teman jadikan sebagai ini ya tempat untuk mengirimkan email itu berbeda dengan ketika teman-teman mengirimkan CV lamaran kerja, gitu ya. Jadi alamat emailnya adalah artikel.genmuslim212@gmail.com. Ke situ ya teman-teman. Jadi jangan ke email redaksi
atau ke yang lain begitu. Kemudian nah ini yang penting, ini adalah formatnya. Yang keenam adalah dalam artikel, di dalam artikel teman-teman wajib mencantumkan yang pertama judul. Ini sudah mungkin diajarkan di pelatihan bahwa judul itu tidak boleh kurang dari 90 karakter. Karakter ya teman-teman, bukan huruf. Jadi kalau karakter itu spasi termasuk, tanda baca termasuk, begitu. Dan maksimal adalah 110 karakter. Boleh nggak lebih dari 110 karakter? Nggak boleh. Kenapa? Karena di pengaturan sistem kerja atau CMS kami, itu hanya bisa menampung 110 karakter. Jadi ini ketentuannya bukan ketentuan dari Gen Muslim, tapi ketentuan dari mesinnya. Gitu. Jadi mesin CMS kami hanya bisa memuat 110 karakter. Begitu. Kemudian, di poin yang B, nah, keyword, jumlah keyword itu di Gen Muslim punya ketentuan itu adalah minimal 3 keyword, maksimal 5. Ini sebenarnya ada ini ya. Kemarin saya bilang ke editor maksimal 6, tapi oke lah nggak apa-apa. Maksimal 5, kalaupun nanti ada yang lebih 6 begitu ya. Kemudian content writer harus menentukan mana keyword utama dan mana keyword pendukung. Nah ini keyword utama dan keyword pendukung ini saya rasa mungkin di pelatihan nggak dapat begitu, karena memang ini kebijakan daripada Gen Muslim sendiri begitu. Jadi apa itu keyword pendukung, keyword utama? Mungkin bisa di scroll ke bawah Bang Febri. Nah, keyword utama adalah keyword atau kata kunci yang harus ada pada judul, isi artikel, paragraf 1 sampai paragraf 3, dan deskripsi foto. Jadi ini keyword utama teman-teman ya. Kemudian keyword atau kata kunci yang bila ditulis atau dimunculkan secara konsisten di artikel-artikel selanjutnya. Yang bisa dimunculkan di artikel selanjutnya. Jadi keyword utama yang teman-teman pilih di satu tulisan, bisa nggak kira-kira keyword itu dipakai lagi untuk menulis artikel berikutnya? Nah, ini keyword utama, teman-teman. Jadi misalkan saya ambil contoh ya, saya ambil contoh dari judul artikel yang tadi saya publish di file ini gitu. Jadi contoh misalkan judul beritanya kabar pemilu 2023, Anies Baswedan akhirnya umumkan cawapres. Benarkah dia adalah Susi Pujiastuti? Nah, saya pilih tuh keyword utamanya apa? Pemilu 2024. Sorry, ini judulnya agak tipu tadi ya, bukan pemilu 2023, pemilu 2004. Jadi keyword utamanya saya pilih ada 2. Pemilu 2024 dan Anies Baswedan. Kenapa saya pilih 2 ini? Gitu. Karena menurut saya pribadi 2 kata kunci ini bisa saya buat untuk artikel-artikel selanjutnya, gitu. Dan untuk artikel yang judul ini bisa harus saya munculkan di judul, di isi artikel paragraf 1 sampai paragraf 4, kemudian di deskripsi foto. Begitu. Nah, apakah keyword utama dan keyword pendukung ini ditentukan oleh editor atau pemret? Tidak, teman-teman. Ini merupakan wewenang dari teman-teman content writer, gitu. Jadi teman-teman memang harus diupayakan memilah dan memilih mana keyword utama, mana keyword pendukung. Boleh nggak kalau keyword utamanya itu semuanya, misalkan contoh keyword tadi kan minimal keyword maksimal keyword 5 begitu. Ternyata 5-5-nya keyword utama, boleh? Boleh. Begitu. Jadi ini nggak ada masalah jumlah ya. Yang penting kami minta keywordnya itu minimal 3, maksimal 5, tetapi dari jumlah keyword tersebut ada keyword utama, ada keyword pendukung. Gitu. Nah, keyword pendukung itu apa? Keyword pendukung itu adalah keyword yang dimunculkan dalam artikel tetapi letaknya adalah acak gitu. Jadi boleh muncul di judul, boleh muncul di deskripsi, boleh muncul di paragraf berapapun dalam artikel, nggak ada masalah gitu. Tapi dia sering muncul di artikel kita gitu. Itu keyword pendukung. Tapi kalau keyword utama tadi harus ada tadi di bagian-bagian yang saya paparkan tadi. Begitu. Nah, itu yang ini penjelasannya ya. Kemudian itu masalah keyword. Kemudian yang C, poin yang C untuk format menulis ya. Langsung menulis artikel, kemudian indeks harus benar. Jadi indeks Gen Muslim itu adalah Gen Muslim huruf besar semua. .id, ID-nya kecil gitu. Kenapa nggak ID-nya besar, Bang? Gitu. Karena kalau ID-nya besar itu biasanya langsung ke link hidup. Nah, langsung ke link hidup deh. Jadi apa namanya ya?
Kalau dalam menulis artikel terlalu banyak link hidup, itu biasanya mengganggu sistem sistem googlingnya begitu. Jadi saya buat gen muslimnya besar, .id-nya kecil begitu, karena memang secara standar baku penulisan domain itu memang huruf kecil, .com, .co.id itu huruf kecil gitu. Jadi kita mengacu pada standar penulisan sesuai dengan PWB begitu. PWB itu penulisan domain dalam website begitu. Nah, kemudian jumlah artikel, jumlah kata dalam artikel itu saya buat di sini minimal 300 kata, teman-teman. Jadi kalau selama ini di latihan diajarkan 350, ini saya kurangin, saya downgrade gitu dengan harapan teman-teman bisa lebih leluasa dalam menulis gitu. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwasanya menulis itu perlu latihan, perlu konsistensi. Jadi di awal 300 kata dulu aja gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa terbiasa otot-otot teman-teman dalam menulis sehingga bisa menghasilkan jumlah artikel yang bisa lebih banyak katanya begitu. Karena sebenarnya semakin banyak halaman, kalau pembacanya banyak, itu faktor pengalinya gede gitu. Jadi kita kan menggunakan sistem page view gitu. Artinya apa? Setiap halaman itu dihitung begitu. Tapi kita mengacu pada psikologi pembaca Indonesia gitu. Jadi pembaca Indonesia itu lebih senang membaca yang pendek gitu, yang singkat, padat, jelas begitu. Nggak suka yang terlalu panjang kecuali fiksi. Kalau fiksi, kalau udah ceritanya di paragraf awal itu sudah menyentak, biasanya dia akan betah berlama-lama membaca sampai habis gitu. Tapi kalau untuk berita atau artikel, memang kita coba untuk lebih meminimalisir halaman. Mungkin maksimal minimal 2 halaman sudah cukup, maksimal 4 itu sudah banyak begitu ya. Jadi 300 kata itu kalau pengalaman saya pribadi itu 2 halaman, bisa 2 halaman gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian bisa dikata sedikit Bang Febri ke atas, naik. Oke. Poin yang D itu adalah foto. Foto mungkin udah teman-teman pelajari di latihan bahwasanya foto jangan ambil yang blur, kemudian nggak boleh yang berukuran terlalu besar, resolusinya itu sudah kita tetapkan ya teman-teman, 700 kali 500 pixel. Cara mengubah resolusi ini banyak teman-teman, bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan, kalau yang terbaru kemarin diajarkan itu menggunakan Photojet, photojet.com, teman-teman bisa akses di Google, itu bisa kita edit ukurannya, panjang lebarnya itu secara manual ya, itu bisa dicoba nanti teman-teman. Kemudian foto tidak boleh karena kita mengedepankan kata muslimnya di media kita, jadi tidak boleh menggunakan foto yang photoshoot gitu ya, photoshoot atau yang mengumbar aurat gitu. Misalkan contoh, kita ambil foto public figure atau apapun gitu istilahnya, perempuan, kemudian terbuka rambutnya gitu, terlihatlah rambutnya. Apakah itu boleh? Kalau ada versi atau ada foto lain yang bisa mendukung isi artikel tanpa harus mengumbar foto itu, silakan cari yang lain. Tapi kalau memang nggak bisa, jangan dibuat versi AI-nya ya teman-teman ya. Misalkan contoh dia non Muslim gitu kan. Tapi karena karena kita di sini harus menutup aurat, kita buat versi AI-nya dia pakai hijab gitu, jangan. Jadi kita usahakan sejujur mungkin. Kalau memang ternyata sudah dicari nggak dapet yang berhijabnya gitu ya, minimal kalau rambut aja menurut saya pribadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah terbuka bagian-bagian yang bisa mengundang, maaf kata, syahwat begitu dan lain sebagainya, itu sebaiknya jangan gitu. Itu ya teman-teman ya. Kemudian terakhir adalah untuk format mengirim atau menulis artikel adalah sumber artikel. Minimal harus ada 1 sumber. Kemudian kalau ingin berbagai sumber atau lebih begitu, itu harus cantumkan 2 sumber begitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada teman-teman? Suara saya kedengaran ya? Suaranya dengar Kak. Kak mau tanya? Silakan. Kak Anggi ya? Sari. Anggra ini. Oke, Sari. So, silakan. Kak, kalau misalnya untuk foto, kemarin kayaknya spesifikasinya waktu penjelasan kayaknya nggak dijelasin banget deh Kak.
Nah, kalau misalnya untuk ini ada tuh untuk foto-fotonya. Nah, itu minimalnya berapa dikirim dalam lampiran? Kalau untuk minimal sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya dalam artian paling enggak satu ya, karena satu itu untuk jadi headline fotonya. Jadi di atas di atas tulisannya, di atas isi artikel, di bawah judul itu satu foto. Tapi kalau ternyata misalkan contoh ada mau buat artikel 5 destinasi wisata di Kota Malang misalnya. Dan setiap destinasi itu kayaknya lebih enak kalau ada fotonya, itu boleh. 5 destinasi itu ada fotonya boleh. Gitu. Jadi minimal satu, selanjutnya bebas begitu. Yang penting diiniin ya, maksudnya dimudahkan kerja editor. Misalkan contoh misalnya lebih dari satu foto, disampaikan ini foto untuk bagian mana, atau bahkan bisa langsung ditempelkan di badan artikelnya begitu, di badan emailnya nanti langsung ditempelkan fotonya, sehingga memang editor paham bahwasanya ini foto tempatnya di sini begitu. Begitu Kak Sari. Saya Pak. Yang lain ada yang ingin tanyakan, silakan. Silakan Kak Mariatun Lubis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak, maaf, saya mau tanya terkait yang poin kami kan harus mengumpulkan minimal 5 artikel ya, Benar ya. dengan rubrik yang sama, maksudnya konsisten di satu rubrik. Nah, kalau seandainya kita mau kirim lebih dari 5 kan boleh ya. Nah, apakah yang lebih dari 5 itu boleh rubriknya itu kan boleh yang lain selain yang rubrik yang sudah konsisten. Nah, yang misalnya kita tambahan tuh ada 2-3 artikel lagi. Nah, apakah itu boleh diganti-ganti atau harus juga itu terus gitu? Pertanyaannya itu aja. Oke. Boleh Kak. Yang lebih dari target minimum itu boleh ganti-ganti. Oh gitu, oke. Tapi dalam artian gini, ganti-gantinya itu bukan, misalkan contoh tadi Kak Mariatun contohnya 7 ya. Yeah. Yang 2 itu yang lebih dari 5 tadi tetap di satu rubrik yang sama gitu. Jadi misalkan contoh yang 5-nya misalkan Kak Mariatun nulis tentang hazanah. Yang 2 lagi misalkan contohnya dua-duanya itu harus di rubrik yang sama, misalnya contoh nasional gitu. Besok boleh di luar daripada yang nasional gitu. Tapi yang hazanahnya tetap begitu. Ya, oke. Sudah cukup jelas. Terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama Kak. Oke, baik. Satu lagi mungkin ya untuk yang poin ini, siapa nih yang raise hand? Kak Syadidah ya. Silakan Kak. Iya Kak, maaf balik lagi ke soal rubrik. Saya mau tanya waktu itu saya ingat flyernya itu ada tentang parenting, tapi pas saya lihat di rubriknya di Gen Muslim ini nggak ada. Seandainya saya mau fokus nulis di parenting, masuknya kemana? Apakah hazanah atau ke topik yang lain? Gitu. Kalau di parenting itu kita masuk ke rubrik pendidikan Kak, karena itu kan pendidikan ini ya, pendidikan keluarga, termasuk anak keluarga, termasuk gitu. Termasuk ke pendidikan. Seandainya pun misalkan contoh Kak Syadidah atau teman-teman yang lain parentingnya itu parenting Islami, tetap masuknya ke pendidikan ya Kak. Baik Kak, terima kasih. Oke, siap. Mungkin itu dulu ya teman-teman, 3 dulu. Kita lanjutkan ke contoh format lengkap. Ini seperti tadi saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi yang di atas itu adalah subjeknya di email di atas. Kemudian keyword utama, keyword pendukungnya apa, baru masuk ke isi artikelnya teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian di akhir artikel seperti biasa ada tanda bintang 3. Apakah di fiksi juga seperti itu? Iya, di fiksi itu harus ada tanda akhir bintang 3-nya itu harus ada juga. Gitu. Walaupun memang formatnya kita agak beda begitu ya. Dalam artian teman-teman yang sudah terbiasa menulis fiksi tentu pahamlah format cerpen bagaimana, puisi bagaimana. Kami tetap seperti itu teman-teman ya. Cuman tetap ada bintang 3 di akhirnya begitu. Bahkan kalau memang kita bisa memunculkan keyword di cerpen dan puisi, ya, di karya fiksi, itu malah lebih bagus saya rasa seperti itu. Itu barangkali Bang Febri mungkin bisa di-scroll lagi ke bawah. Saya nggak jelasin contoh formatnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nanti sendiri. Kemudian, nah ini masalah pengutipan sumber, gitu ya. Jadi masalah sumber, kalau di pelatihan mungkin sudah diwanti-wanti ya, jangan mengambil atau
mencari sumber referensi dari media ini. Nah, di Gen Muslim dan sebenarnya media lain juga seperti itu gitu. Jadi kita boleh menjadikan media kompetitor sebagai rujukan, tapi kita hanya melihat ininya saja. Mereka ngambil dari sumber mana sih? Contoh, misalkan di sini saya buat berita tentang Man United mau dibeli sama Sultan Qatar misalkan. Dan itu dipublish oleh okezone.com misalnya. Tapi Okezone itu mengutip dari Daily Mail gitu. Maka kita ketika menulis berita dengan ide yang sama ya, bukan copas ya, bukan judulnya sama, fotonya sama, bukan. Idenya sama, tapi kita melihatnya dari Okezone, yang kita cantumkan sumbernya bukan Okezone-nya, tapi Daily Mail-nya. Begitu. Jadi sumber utamanya begitu. Sumber utama yang kita jadikan yang kita cantumkan sebagai sumber pada artikel kita. Gitu. Jadi memang seperti itu teman-temannya ininya. Kecuali yang nggak boleh itu adalah liputan langsung. Contoh misalkan okezone.com melakukan liputan langsung. Nah itu kita nggak boleh comot. Kita boleh ambil kalau kita ingin mengambil berita dari mereka itu cuman kalimat langsungnya. Itu boleh. Tapi kalau isinya segala macam idenya enggak, karena itu eksklusif ke mereka. Boleh jadi seperti itu gitu. Next, Bang Febri mungkin scroll ke bawah. Nah itu ya. Kemudian poin yang kedua, boleh jadikan berita mereka sebagai rujukan. Jadi kalau saya bilang nggak boleh ya, kita lihat sumber utama mereka dari mana. Tapi ini yang poin yang kedua, boleh jadikan Okezone tadi sebagai sumber utama, tapi nggak kita dalam badan berita itu kita tidak mencantumkan nama medianya. Jadi contoh misalkan kita mengambil dari berbagai media begitu, beritanya dari berbagai media, dari Tribun, dari bola.com, ini misalnya ya, kemudian dari Detik Sport misalnya gitu, kita ngambil dari itu semua. Kemudian pada saat di badan artikel yang kita tuliskan adalah dari berbagai sumber gitu. Cuman tadi kan di awal formatnya itu harus mengirimkan sumber artikel. Nah, sumber artikelnya itu boleh teman-teman cantumin di sebagai keterangan aja supaya editor tahu teman-teman dapat beritanya itu dari media mana. Teman-teman cantumkan aja sebagai bahan editor tahu bahwa teman-teman ini dapatnya dari media ini gitu. Tapi di badan artikel, di isi artikel teman-teman cukup menuliskan dari berbagai sumber. Contoh seperti yang saya buat di bawah, misalnya dikutip Gen Muslim dari berbagai sumber. Gitu. Sampai di sini paham teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Terkait sumber? Nggak ada? Pas? Pas ya teman-teman? Aman, Kak. Oke, siap. Makasih Kak Sari. Baik, kita lanjut Bang Febri. Nah, ini tadi nggak kejauhan. Nah, ini pembagian dan ruang lingkup topik per rubrik, teman-teman ya. Jadi ini mungkin ada yang bertanya kan, Kak, seperti tadi Kak Syadidah, kalau parenting masuk kemana? Begitu. Sebenarnya ini sudah saya cantumkan, teman-teman. Sudah cantumkan, tinggal memang kita coba untuk ini kira-kira kalau ada yang nggak saya cantumkan di sini itu boleh dipertanyakan. Oke. Baik, yang pertama adalah hazanah. Hazanah ruang lingkupnya adalah membahas segala hal yang berhubungan dengan Islam atau yang bisa dikupas dalam sudut pandang Islam, teman-teman. Gitu ya. Jadi contoh di sini ada doa sehari-hari, khutbah Jumat, teks ceramah seputar hari besar Islam, ya, gitu ya. Misalkan contoh kemarin Muharram itu boleh diulas begitu ya misalkan. Kemudian kisah inspiratif. Nah, kisah inspiratif ini nggak mesti harus datang dari sejarah para sahabat Nabi, para Rasul gitu, enggak. Kisah inspiratif di sekitar kita aja itu boleh, dan itu kita kupas berdasarkan sudut pandang Islam. Nah, itu kira-kira. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian sejarah dan perkembangan Islam. Ya inilah, kalau dulu saya namanya tuh SKI ya, sejarah kebudayaan Islam gitu. Saya pernah belajar gitu, atau kalau istilah lainnya apa ya? Tarikh ya. Atau saya lupa. Itu kalau nggak salah saya. Kemudian sirah, itu boleh sirah nabawiyah, sirah sahabat, macam-macam dan lain-lain.
Itu untuk hazanah ya teman-teman. Kemudian untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan serta karir pasca pendidikan. Lalu artikel-artikel kreatif seputar pendidikan. Saya ambil contoh di sini misalkan info beasiswa, kemudian info tes CPNS, info lowongan kerja, perkembangan dunia PNS dan P3K, parenting tadi, kemudian dan lain-lain, begitu. Itu ya. Kemudian nasional. Nasional adalah membahas segala hal atau pemberitaan yang menjadi headline di dalam negeri serta berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat Indonesia. Saya ambil contoh di sini, misalkan contoh kabar seputar politik, hukum, kriminal, hak asasi manusia, perkembangan ekonomi, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi tadi ada yang bertanya ya dari Pak Hasbi, hukum masuk mana? Ke nasional, Pak. Ini sudah saya cantumkan, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya internasional, begitu. Membahas segala sesuatu atau segala pemberitaan yang menjadi headline di luar negeri, begitu, dan negara tersebut akrab di telinga masyarakat Indonesia. Jadi contoh misalkan kabar dari Amerika Serikat, gitu ya, kemudian Turki, negara-negara Timur Tengah, termasuk konflik Palestina dan Israel, begitu. Jadi kalau misalkan contoh, boleh nggak kita mengupas pemberitaan yang lagi trending, misalkan contoh dari Zimbabwe, misalkan gitu kan. Nah, kita ulas dulu. Masyarakat Indonesia akrab nggak dengan negara Zimbabwe? Kalau enggak, jangan. Karena nanti ini sayang, tulisan teman-teman itu sayang karena pembacanya nggak ada, begitu. Jadi kita tulis yang pembacanya itu ada, begitu. Kalau Amerika kan ada, begitu ya, karena memang negara kita kan menjalin hubungan bilateral dengan mereka, begitu kan, kedutaannya juga ada. Turki apalagi, begitu kan, dengan presidennya itu Erdogan, begitu kan, itu akrab di masyarakat Indonesia. Negara-negara Timur Tengah, Palestina apalagi. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke, lanjut Bang Febri, scroll ke bawah. Nah, untuk olahraga adalah berfokus ya, ini fokus kita. Memang olahraga itu banyak teman-teman, cuman di Gen Muslim kita coba untuk fokuskan agar kita nggak kalah saing gitu. Karena gini, kalau kita terlalu luas pembahasannya, kita kalah saing dengan portal-portal olahraga yang sudah besar-besar, Detik Sport, kemudian goal.com gitu ya, itu kita kalah. Jadi kita harus pakai strategi di sini. Kita coba untuk kecilkan ruang lingkup pembahasan olahraga kita, tapi kita banyak artikelnya di situ nanti volumenya gitu. Apa-apa saja itu batasannya adalah tentang sepak bola dalam negeri. Ya, kita fokusnya dalam negeri aja gitu. Kemudian bulu tangkis, e-sport, dan cabang olahraga lain yang itu berprestasi. Ya, gitu ya. Kemudian kalaupun ingin keluar negeri, kita fokuskan ke Liga Arab Saudi saja. Ini bukan karena ini ya, karena kita Gen Muslim jadi bahasnya Liga Arab Saudi, bukan. Tapi karena memang hari ini Liga Arab Saudi dalam tanda kutip lagi menarik-menariknya begitu. Jadi kayaknya sayang Gen Muslim nggak membahas Liga Arab Saudi, itu sayang. Sementara portal-portal lain kayaknya belum banyak yang mengulas Liga Arab Saudi karena memang Liga Arab Saudi baru 2 tahun belakangan ini aja kayaknya diperhatikan begitu. Nah, kemudian di sini saya buat ada prediksi pertandingan kompetisi sepak bola. Ini gini ya teman-teman ya. Jadi prediksi-prediksi tentang Liga 1 ya, pertandingan itu boleh diulas karena gini, kalau orang nonton bola biasanya tuh lihat golnya. Kalau lihat gol biasanya orang lebih senang lihat video daripada baca artikel. Makanya saya lebih menyarankan teman-teman yang nantinya hobi atau tertarik menulis rubrik olahraga, coba jangan menulis hasil pertandingan. Karena nanti kalah gitu. Page view-nya nggak banyak begitu. Lebih bagus kita menulis prediksi pertandingan gitu. Prediksi beda sama ramal teman-teman. Kalau prediksi itu pakai data yang itu datanya tuh real, ilmiah begitu. Kemudian hiburan. Nah, kalau di hiburan teman-teman, kita membatasi nggak boleh ada gosip, konten gosip jelas, skandal nggak boleh juga gitu ya, dan hal-hal yang sifatnya itu secara syariah dilarang gitu lah kira-kira ya ininya. Jadi kita kalaupun ingin membahas seleb, kita bahas sisi lainnya yang positif-positifnya. Contoh misalkan ada artis yang lagunya itu berhasil menjadi
apa ya istilahnya itu billboard ya di Amerika misalkan contoh, atau kemarin misalkan contoh ada misalnya seperti Cakra Khan kemarin tampil di American Got Talent, itu boleh prestasinya yang di up gitu ya. Kemudian misalnya contoh, boleh nggak kita ambil misalkan contoh ada artis atau public figure yang terlibat misalkan contoh perceraian, boleh, tapi jangan ini ya, jangan apa namanya merembet kemana-mana sehingga terjerumus pada gosipnya gitu, enggak. Tapi kita ambil sisi yang lain, misalnya contoh ada artis A dan B cerai, kemudian kita bahas apanya, hukum cerai dalam Islam, seperti itu. Atau artis A dan B cerai, gimana sih dampak perceraian terhadap anak-anaknya, itu boleh. Atau kita bahas sisi yang lain, misalnya contoh artis A dan B cerai, gimana masalah pembagian harta gono ginian, itu boleh gitu. Yang kita bahas sisi-sisi lainnya, tapi kata kuncinya tetap yang si nama artis tersebut gitu, itu boleh. Gitu. Tapi kalau untuk gosip dan segala macamnya itu jangan gitu ya. Kemudian hiburan juga membahas masalah film box office gitu teman-teman, film-film yang tayang di bioskop itu teman-teman boleh ya, jadwal tayang film bioskop 21 di kota ini misalkan contoh, boleh per harinya itu diupdate, boleh. Sinopsis filmnya boleh begitu ya. Nah, drama Korea juga gitu. Drama Korea kita bahas tentang filmnya atau dramanya, bukan bintangnya gitu. Bukan gaya hidup artisnya atau segala macam, enggak. Kita lebih ke filmnya, sinopsisnya, segala jadwal tayangnya, link nonton yang legalnya itu boleh. Dan yang terakhir itu anime. Nah, kenapa saya cantumkan di sini anime? Karena gini teman-teman. Saya dulu di tempat kerja saya sebelumnya, itu juga menulis anime. Saya nulis di sebuah portal, saya nggak sebutkan nama portalnya ya, sebuah portal media yang fokusnya itu membahas masalah hiburan gitu. Jadi dulu ketimbang saya harus menulis masalah gosip artis, lebih bagus saya nulis anime gitu. Saya dulu fokus nulis One Piece. Dan teman-teman tahu gitu. Dan alhamdulillah hanya dengan menulis One Piece itu saya pernah mendapat penghasilan paling tinggi itu 40 juta teman-teman. Hanya nulis One Piece aja. Jadi saya benar-benar oportunis waktu itu, nggak mikirin masalah berita-berita yang lain, hanya nulis itu saja. Karena memang waktu itu di portal tersebut hanya membolehkan konten hiburan gitu. Nah, dari segi boleh atau tidak bolehnya dari sudut pandang Islam, kalau yang seperti tadi, kalau memang anime itu tokoh-tokoh yang agak-agak mengumbar aurat, itu nggak saya publish beritanya dan fotonya nggak saya cantumkan gitu. Sisi-sisi lainnya saja begitu. Nah, kalau fiksi seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, tentang cerpen, puisi, quote pribadi, itu boleh. Gitu. Kemudian selanjutnya konten ragam. Nah, konten ragam ini adalah membahas seputar hal-hal yang berada di luar topik-topik yang lain, di luar rubrik-rubrik yang lain. Contoh misalkan di sini terkait perkembangan sains dan teknologi. Kemudian destinasi wisata, kabar viral di daerah masing-masing, transportasi, fashion, kuliner, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah opini. Opini di sini adalah sudut pandang teman-teman mengkritisi sebuah hal yang itu sesuai dengan kapasitas ilmu teman-teman dan harus ada sumber atau referensi terpercaya yang mendukung opini teman-teman atau gagasan teman-teman. Nah ini gitu ya. Jadi opini itu lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita punya gagasan, misalkan contoh ada fenomena seorang remaja tega membuli remaja perempuan lainnya hanya gara-gara misalkan contoh rebutan pacar gitu. Teman-teman boleh tuh ada yang beropini bahwasanya mungkin pacaran itu adalah sumber sumber bullying tersebut, itu boleh diulas. Teman-teman punya gagasan seperti apa? Cari referensi yang bisa mendukung opini teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira untuk ruang lingkup rubriknya. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan. Izin bertanya. Silakan Kak. Kak siapa? Untuk Ika. Oke, silakan Kak. Untuk yang fiksi ini tadi ada quote pribadi ya. Ini kalau quote ini kan kata-katanya pendek ya. Itu bagaimana lebih jelasnya? Apakah dijelaskan atau gimana?
Jadi kalau quote ini sebenarnya lebih ke ini aja sih Kak. Maksudnya misalkan contoh kumpulan quote jadinya. Misalkan contoh 50 kata-kata bijak tentang sabar dalam menghadapi cobaan misalnya gitu. Ada paragraf pembukanya, kalimat pembukanya, kemudian lanjut ke langsung ke quote-quote-nya, kumpulan quote-nya begitu. Langsung ke seperti itu aja ininya format penulisannya. Seperti itu. Jadi lebih ke kumpulan quote tapi bukan satu-satu quote gitu. Gitu Baik. sih. Siap. Kemudian ini saya izin ya untuk menjawab pertanyaan yang ada mungkin di kolom chat dari Kak Nadia nih, izin bertanya Kak, kalau tentang tips kecantikan boleh nggak ya? Boleh. Itu nanti termasuk ke rubrik ragam ya. Rubrik ragam gitu. Boleh, cuman nanti hati-hati di fotonya mungkin ya, jangan yang ini terlalu kadang-kadang ini kan mengekspos perempuan ya. Maksudnya bukan ekspos ya, kalau ekspos itu bahasanya terlalu ini ya. Pokoknya hati-hati di foto sesuai dengan ininya lah gitu ya. Lebih ke situ aja sih. Coba cari foto yang aman sesuai dengan kegen musliman kita gitu ya. Saya agak ini membahasakannya gitu. Mungkin ada yang lain ingin tanyakan, silakan satu lagi atau mungkin dua lagi untuk yang ruang lingkup rubrik ini. Mohon izin ya teman-teman kalau ada yang di waktu Indonesia Tengah atau Timur agak kemalaman karena ini malam minggu, kayaknya nggak apa-apa ya teman-teman. Izin untuk menyita waktunya. Jangan sampai tidur ya teman-teman. Oke, baik. Ada yang ingin tanyakan lagi? Nggak ada? Oke, Kak Mariatun silakan Kak. Iya, Kak, saya mau nanya untuk yang rubrik ragam itu kan ada destinasi wisata ya. Nah, itu destinasi wisata harus yang ada korelasi dengan agama Islam nggak? Maksudnya tempat-tempat wisata yang bernuansa Islami gitu atau religi atau gitu ya? umum aja, atau umum gitu. Itu aja, makasih. Ya, jadi kalau destinasi wisata ini sebenarnya luas Kak pemahamannya. Jadi bisa wisata religi, wisata kuliner, wisata yang umum begitu ya. Jadi bebas begitu. Cuman memang untuk destinasi wisata ini kita pakai teknik penulisan yang tidak mempromosikan satu tempat saja. Jadi misalkan contoh 5 destinasi wisata air paling bagus di Kota Bandung misalkan gitu. Jadi kita buat semacam list gitu ya. Jadi semacam list. Jadi nggak hanya mengekspos satu wisata aja karena khawatirnya jatuhnya ke promosi begitu. Itu mungkin sama kayak teknologi. Teknologi itu nggak boleh kita hanya membuat satu jenis misalkan contoh kemarin Poco X5 gitu ya dari Redmi ya kalau nggak salah gitu ya. Kita nggak boleh hanya meng-headline itu saja. Kita harus bandingkan dengan tipe lain atau merek lain yang kira-kira 11-12 lah begitu. Bisa kita compare begitu. Itu mungkin untuk ininya ya. Batasannya. Gitu Kak Mariatun. Ya, terima kasih sudah cukup jelas. Oke, terima kasih kembali. Kemudian dari Kak Nurfatih, Kak, kalau rubrik ragam terkait wisata itu apakah enggak mesti observasi langsung ya, boleh referensi dari medsos, dari YouTube, bebas, nggak ada masalah begitu. Karena boleh jadi kita ini ya punya argumentasi sendiri dan itu harus ada kita sumbernya gitu. Nggak ada masalah. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Cukup ya? Baik. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang selanjutnya, Bang Febri. Nah, strategi konten, teman-teman, strategi konten ya. Jadi pertama, kita akan bahas, ini sudah masuk terakhir ya, teman-teman. Strategi konten. Yang pertama, modal menulis. Bagi saya pribadi, modal menulis itu ada 3, teman-teman. Ya, yang pertama, tentu sebagai seorang Muslim kita harus meniatkan karena Allah, gitu. Niatkan karena bagaimanapun juga ide tulisan kita, ide itu datangnya dari Allah, gitu. Jadi kalau saya mau screenshot yang hasanah boleh nggak? Boleh nanti ya. Nanti itu kan ininya ada Kak di filenya kayaknya udah saya bagikan ya. Filenya udah saya bagikan. Oh, nanti saya jawab lagi ya Kak Nur Fatih tadi saya jawab
nggak mesti harus observasi langsung ya, boleh dari sumber YouTube atau yang lainnya boleh gitu. Kemudian saya tidak lanjutkan ya modal menulis tadi. Jadi niatkan yang pertama itu karena Allah, begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang B, banyak membaca teman-teman. Jadi seorang penulis itu nggak boleh malas membaca, gitu. Harus banyak membaca karena salah satu cara untuk bisa memperkaya khazanah kata kita itu dengan membaca. Semakin banyak membaca, semakin banyak kita referensi kalimat, semakin gampang kita ngetik gitu. Semakin gampang kita menulis gitu. Jadi kalau misalkan contoh 300 kata itu yang target minimal tadi terlalu banyak, itu sebenarnya bukan karena kita yang ini sulit dalam merangkai katanya, karena itu semua diawali dengan keterbatasan kita dalam membaca begitu. Jadi kalau orang yang rajin baca 300 kata itu terlalu sedikit bahkan begitu. Jadi itu ya teman-teman ya, model yang terakhir itu adalah menulis tanpa takut gitu. Jadi jangan khawatir ini kayaknya nulis ini salah nih gitu kan, atau menulis ini kayaknya page view-nya kecil nih, membacanya nggak ada nih gitu. Nggak, tulis aja dulu karena nanti kita akan evaluasi sama-sama teman-teman. Kita akan evaluasi sama-sama apakah tulisan teman-teman itu page view-nya bagus. Kalau bagus nanti kita biarkan teman-teman menulis itu saja. Kalau nggak bagus, kita nanti punya rentang waktu. Misalkan contoh, dalam seminggu ini teman-teman konsisten nulis tentang itu saja misalkan contoh ya. Gitu. Ternyata page view-nya kurang nendang nih. Nanti kita kasih tahu. Gitu. Teman-teman bisa beralih ke pembahasan yang lain. Seperti itu. Itu ya untuk modal menulis. Kemudian untuk case success. Yang pertama, tadi sudah saya singgung ya, nggak cukup hanya konsisten di rubrik, tetapi juga konsisten dengan keyword, terutama keyword utama. Tadi seperti saya sampaikan, contoh misalkan ada yang hobi di sini menulis tentang resep. Nah, kata resep itu nanti kita teman-teman mungkin sudah diajari ya bagaimana cara membandingkan kata kunci yang bagus atau enggak di Google itu dengan menggunakan Google Trend gitu. Jadi pergunakan Google Trend itu untuk riset kata kunci, riset keyword gitu ya. Jadi misalkan contoh resep tadi. Teman-teman hari ini nulis resep, kata kuncinya resep, maka kata kunci resep itu harus teman-teman pegang. Dalam setiap artikel teman-teman harus ada kata kunci resep. Bahkan kalau misalkan teman-teman ingin lebih kuat, teman-teman bisa bandingin tuh mana lebih bagus di Google Trend. Resep aja atau tambah kalimat berikutnya, misalkan resep masakan gitu. Atau resep minuman, resep kue misalkan gitu. Itu boleh teman-teman cek di Google Trend mana yang lebih bagus. Teman-teman konsisten menulis itu saja gitu. Itu saja. Hari ini resep masakan, besok nulis resep masakan lagi. Besok seterusnya. Nanti seminggu kita evaluasi. Bagus nggak kira-kira resep masakan di di Gen Muslim? Pembacanya banyak nggak gitu. Kalau banyak teman-teman konsisten aja di situ terus gitu. Jadi konsisten dengan keyword utama begitu. Nggak hanya rubrik teman-teman, tapi keyword utama juga harus konsisten. Kemudian ini sudah saya singgung juga di yang poin yang B, sering melakukan penelitian keyword. Kemudian lakukan eksperimen, cek hasil dan putuskan lanjut atau terus gitu ya. Jadi caranya di sini cari keyword yang sering trending atau yang mudah di running. Di running itu artinya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita selalu ada bahan untuk bisa menulis itu di hari-hari berikutnya, gitu. Jadi misalkan contoh kita menulis tentang resep masakan tadi, kan kayaknya resep masakan itu nggak akan mungkin ini ya hilang ya, gitu kan. Jadi selalu ada aja orang yang masak, begitu kan nggak mungkin nggak ada yang masak itu orang ibu rumah tangga, begitu. Jadi hari ini kita bisa menulis resep masakan, besok bisa nggak resep masakan lagi? Bisa. Dan teman-teman polanya seperti itu, gitu. Dalam menulis sebuah artikel, kata kunci utamanya itu kita harus berpikir, kira-kira kata kunci utama ini yang kupakai di artikel yang ini bisa nggak aku tulis di artikel berikutnya, gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu, gitu. Jadi kalau misalkan contoh hanya bisa dipakai di artikel ini tapi nggak bisa dipakai untuk artikel besok, misalkan contoh ya, karena bahannya nggak ada atau habis, itu sayang teman-teman. Gitu. Sayangnya di mana? Kalau ternyata artikel tersebut page view-nya tinggi, sementara kita hanya bisa menyediakan artikel dengan kuantitas yang rendah. Jadi pembaca kecewa,
mau baca resep masakan, tapi kayaknya di Gen Muslim resep masakan nggak jadi utama deh, cuman ada beberapa gitu. Akhirnya berpaling ke media lain yang menyediakan konten resep masakan atau artikel resep masakan jauh lebih banyak gitu. Jadi itulah di sini pentingnya konsisten dengan satu keyword begitu. Kemudian yang C adalah mindset berpikir kita gitu. Jadi banyak pembaca atau apa ya? Jangan tanamkan pada pemikiran kita bahwa artikel yang banyak pembaca itu cuma mengedepankan keyword yang sedang viral gitu. Gitu ya. Jadi viralnya hari ini gitu kan, belum tentu kan viral besok gitu. Apakah konten seperti itu nggak boleh ditulis? Boleh. Tapi kita coba untuk pikir-pikir kembali sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kira-kira konten ini bisa nggak saya tulis untuk artikel-artikel selanjutnya gitu. Jadi supaya nggak capek kita nulis itu, kita menulis satu rubrik yang sama, keywordnya juga itu aja gitu. Gitu. Jadi kita nggak capek. Kalau kita nulis misalkan contoh 5, tapi masing-masing 5 ini meskipun rubriknya sama, tapi pembahasannya beda-beda. Gitu. Pembacanya ada. Tapi kita nggak jadi orang yang konsisten dan gini teman-teman. Di Indonesia itu kan sering senang gitu kan dengan orang yang bisa multitasking gitu kan, bisa apa aja gitu, bisa kerja fisik bisa gitu kan, kerja ini itu bisa gitu. Tapi kita lupa bahwasanya di negara ini atau mungkin di negara manapun yang digaji paling besar itu adalah tenaga ahli teman-teman. Tenaga ahli dia nggak bisa tuh dodo sawit misalkan contoh kalau bahasa kita di sini yang bahasa kita di Sumatera Utara begitu kan, atau dia nggak bisa kerja kasar. Kemudian dia hanya ngerti mesin aja gitu. Dia hanya ngerti mesin, dia nggak ngerti bidang-bidang yang lain. Tapi dia begitu paham dengan bidang mesin itu sehingga dia dibayar mahal karena dia dianggap ahli di bidang mesin gitu. Sementara orang yang bisa tadi, yang bisa berbagai hal multitasking, dia dapat penghasilan, dia dapat gitu kan, penghasilannya dari mana-mana aja, tapi nggak pernah sebesar tenaga ahli tadi gitu. Jadi kerja sana sini segala macam, gajinya itu nggak seberapa dibanding tenaga ahli yang cuma kerja di satu tempat dan hanya ngerjain satu bidang gitu. Nah ini semangat ini yang coba saya untuk terapkan di Gen Muslim dan dalam menulis artikel teman-teman gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah poin yang D, case success-nya adalah jangan malas membaca artikel sendiri. Jadi kalau nanti teman-teman sudah mengirim artikel ke Gen Muslim dan publish di website Gen Muslim, dibaca ulang gitu. Karena Google nggak peduli tuh teman-teman mau baca artikel teman-teman bolak-balik pun itu tetap dihitung page view teman-teman. Teman-teman nulis tentang cerpennya teman-teman baca sendiri 20 kali, itu sudah 20 page view. Misalnya kan gitu. Nah, satu lagi karena kita ini adalah sebuah keluarga, jadi jangan pernah kita itu anti membaca artikel teman-teman yang lain gitu. Kita hari ini ada 30 orang. Bayangin kalau kita itu saling membaca teman-teman. Artinya satu artikel kita sudah dapat pembaca jumlah pembaca pastinya itu adalah 30 orang gitu. Saling membaca, saling memberi masukan gitu dan saling mendukung satu sama lain itu bentuknya. Saling membaca tadi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah share artikel ke semua medsos pribadi. Jadi tugas seorang content writer itu tidak berakhir ketika artikelnya itu publish, enggak. Tapi dia punya keharusan untuk bisa meningkatkan page view-nya dengan cara menge-share ke artikelnya tersebut, link artikelnya ke medsos masing-masing gitu. Apakah Gen Muslim nggak akan menge-share artikel teman-teman? Di-share. Tapi agar lebih bisa meluas pembaca kita, agar page view-nya lebih banyak, teman-teman juga harus membantu dengan cara menge-share ke medsos pribadi. Begitu. Dan yang selanjutnya adalah lakukan riset hashtag untuk mendongkrak page view. Di Twitter contohnya kan itu kan biasanya ada hashtag yang sekiranya itu kita pasang, itu bisa mendatangkan pembaca yang banyak begitu. Di Instagram juga seperti itu bisa. Di TikTok kayaknya juga bisa seperti itu gitu. Mungkin itu ya untuk strategi konten kita. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan silakan. Ada teman-teman? Jelas insya Allah Kak.
Oke, yang lain ada? Kak, mau tanya perihal opini, Kak. Oh iya, silakan. Kak, kemarin waktu lagi ada kelas sama mentor, kan dibahas kalau kita buat artikel, sebaiknya kita tidak memasuki opini penulis. Kita kalau bisa itu seimbang atau tidak menutup pihak. Nah, kalau misalnya kita buatnya misalnya di Khazanah, kalau ada opini penulis itu boleh atau enggak sih, Kak? Atau kita harus nulisnya di opini aja? Oke, baik. Kalau dari saya pribadi itu tergantung dari presentasi opini yang ada pada artikel, Kak. Contoh misalkan di opini Khazanah tadi ternyata kita hanya memasukkan opini itu sebagai pengikat antar paragraf gitu atau antar kalimat, itu nggak termasuk rubrik opini. Tapi kalau kita punya gagasan gitu, kita punya ide untuk mengatasi sebuah hal yang kita anggap sebagai permasalahan, itu termasuk opini gitu. Contoh misalkan kita melihat ada fenomena apa ya, misalkan contoh ya, apa ya, kok saya ngeblank. Misalkan contoh apa teman? Misalkan contoh, ya pokoknya gitulah kira-kira ya. Jadi misalkan contohnya kayak gini, Kak, misalnya kan ada kemarin yang di Swedia yang para pendemo yang untuk mau membakar kitab ini nih, kitab Taurat sama kitab Injil. Nah di situ ada tuh misalnya dia ada ungkapan dari si pendemonya itu sendiri, tapi dia tidak jadi untuk membakar Al-Quran karena kan dia bilang Al-Quran di dalam Al-Quran tidak ada mengajarkan untuk adanya perdebatan ataupun mengganggu agama lain gitu kan. Jadi di situ dia sampaikan. Nah kalau misalnya kita kasih opini kita di situ bagaimana, Kak? Ya seperti yang saya sampaikan, kalau ternyata porsi opini kakak di situ lebih banyak, itu termasuk konten rubrik opini. Tapi kalau misalkan contoh opini di situ hanya sebatas untuk apa ya, pengantar atau pengikat antar paragraf, itu termasuk konten ke internasional jatuhnya ya. Kan tadi kan membahas tentang apa ya, berita atau kejadian yang ada di luar negeri seperti itu. Gitu sih, Kak. Dapat nggak kira-kira maksud saya? Taib, Kak, dah aman. Oke, siap. Baik, di sini saya coba untuk baca yang di kolom chat. Tips. Kalau tips kesehatan itu jatuhnya ke ragam ya, Kak. Ke rubrik ragam. Nanti kalau misalkan setelah rapat ini ada yang ingin ditanyakan lagi masalah, Kak, kalau menulis tentang ini konsisten masuknya ke rubrik mana ya, itu boleh di grup. Nanti bisa dibahas di situ. Kemudian tentang AI itu kan tentang teknologi ya. Teknologi tadi termasuk ke ragam. Gitu, Kak Adi Setio. Yang lain ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke apa tadi? Oh ya, ini udah ya. Key success udah tadi sampai yang terakhir. Kemudian keyword utama tadi. Nih keyword utama. Nah, ini usulan teman-teman ya. Ini usulan keyword utama yang kiranya bisa di running per rubriknya gitu. Jadi usulan keyword utama ini muncul dari artikel-artikel yang selama ini sudah ditulis oleh teman-teman editor. Jadi selama teman-teman kemarin belum bergabung, kami para editor itu sudah menulis dulu supaya websitenya itu hidup. Jadi ada beberapa keyword utama yang bisa di running per rubriknya. Saya ambil contoh di sini untuk Khazanah itu keyword khutbah Jumat, doa,
Doa itu bisa disambung dengan doa dengan nama doanya. Misalnya contoh doa sebelum makan gitu. Kemudian kisah inspiratif. Jadi ada tiga di konten di rubrik Khazanah itu ada khutbah Jumat, doa, kisah inspiratif. Ini keyword yang bisa di running. Artinya di running itu adalah dibuat di artikel-artikel selanjutnya gitu. Itu bisa. Jadi teman-teman jadikan sebagai konten sebagai keyword utama di setiap artikel teman-teman gitu untuk yang nanti teman-teman menulis Khazanah. Tapi kalau misalkan contoh teman-teman ingin eksperimen menggunakan keyword yang lain yang belum ada selama ini di Gen Muslim, boleh. Nanti koordinasi ke saya atau ke teman-teman editor, boleh. Kemudian untuk pendidikan itu keyword yang sudah tertanam di Gen Muslim dan bisa di running itu adalah CPNS, P3K, PNS, beasiswa, lowongan kerja, parenting. Itu ya, ada 6. Kemudian untuk nasional itu keywordnya pemilu 2024, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Nah ini Pondok Pesantren Al Zaitun, karena kemarin lagi headline ya, nulis ini juga. Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, dan Jokowi. Nah, jadi gini teman-teman, saya ada juga lupa saya sampaikan bahwa keyword itu kita kalau bisa satu portal sama ya. Contoh gini. Kalau misalkan di Gen Muslim itu satu artikel atau satu content writer sudah menulis keyword Jokowi. Jadi teman-teman yang lain tetap menulisnya Jokowi saja ya. Jangan Presiden Jokowi, jangan Joko Widodo gitu. Meskipun maksudnya sama, tapi demi mendukung kekonsistenan keyword tadi, kita harus satu padu teman-teman. Jadi nggak hanya tugas di satu content writer, tapi di satu portal keyword kita itu harus sama begitu cara penulisannya gitu. Pondok Pesantren Al Zaitun, misalkan contoh gitu. Jadi kalau selama ini nulisnya Pondok Pesantren Al Zaitun, teman-teman jangan nulis Al Zaitun saja atau Pesantren Al Zaitun atau Ponpes Al Zaitun. Maksudnya sama, cuman di Google Analytics dan Google Trend itu jadi jatuhnya beda, teman-teman. Jadi kita konsisten pada satu kata kunci, bahkan sampai ke cara penulisannya, gitu. Nah, untuk internasional, rubrik internasional itu sejauh ini masih Palestina, teman-teman. Kata keyword utama yang bisa di running. Kemudian untuk olahraga ini mungkin nanti Bang Febri ini yang paham gitu ya. Kalau kalau ada saya yang salah bisa di ini. Esport, Onyx, MPLID ya. MPLID season 12, kemudian Liga Arab Saudi, Al Nassr, Timnas Indonesia, Liga 1 Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Nah, itu ini yang bisa diinikan sebagai keyword utama yang bisa di running. Kemudian hiburan itu Barbie kemarin ada film Barbie ya Kak Mbak Dwi menulis itu, Indra Bekti, Dude Herlino, Keisha Lefronka, Clara Sinta. Nah ini teman-teman ya yang hari ini beredar di Gen Muslim. Jadi sekali lagi teman-teman boleh bereksperimen dan konsisten di keyword tertentu itu boleh. Kemudian kalau untuk hiburan di sini kan ada kata Dude Herlino. Kenapa ada Dude Herlino? Karena kemarin saya sampaikan ke teman-teman editor, kalau bisa kita menulis untuk hiburan itu artis-artis hijrah. Jadi semacam dukungan moral lah dari kita Gen Muslim kepada teman-teman public figure atau artis hijrah, sehingga mereka yang hijrah itu yang selama ini mungkin dianggap kalau hijrah itu justru memandekkan rezeki, tapi kita enggak gitu ya. Kita coba untuk beritakan mereka, syukur-syukur kita dapat endorse gitu ya dari teman-teman artis hijrah gitu. Kalau bisa memang seperti itu ya, Gen Muslim bisa jadi salah satu sponsorship di Hijrah Fest misalnya kayak seperti itu, atau di kajian-kajian seperti kajian Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayah tuh bagus tuh gitu ya, dapat ilmu, dapat income juga gitu ya. Kemudian untuk fiksi ini belum dapat keywordnya karena kita di fiksi masih minim ya teman-teman editor yang bisa nulis fiksi. Jadi teman-teman yang hari ini suka nulis fiksi boleh kembangkan keyword apa saja. Untuk ragam ini masih yang konsisten di Gen Muslim itu resep. Masih resep. Ada teknologi tapi itu lebih ke merek ya. Kemarin Bang Febri nulis tentang Poco X5 gitu dengan beberapa merek lain begitu. Tapi yang
konsisten sampai hari itu resep. Jadi teman-teman bisa cek di Gen Muslim itu websitenya ada artikel seputar resep masakan, resep minuman itu ada. Kemudian untuk opini juga sama seperti fiksi ya, belum ada konsisten keywordnya gitu. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah menggunakan teknik amati, tiru, modifikasi atau rewrite gitu ya. Jadi teman-teman nih ini nih boleh nggak kita menulis seperti yang saya bilang ya, boleh nggak kita menjadikan artikel media lain sebagai sumber rujukan? Boleh. Bahkan teman-teman boleh menulis artikel yang sedang trending sesuai dengan rubrik teman-teman. Teman-teman suka rubriknya pendidikan, maka teman-teman cari tuh media mana yang berita pendidikan itu paling getol gitu. Media mana yang paling getol memberitakan tentang informasi seputar dunia pendidikan. Teman-teman boleh tulis ulang, tapi dengan versi bahasa teman-teman sendiri. Kemudian judulnya juga dirombak, fotonya juga harus berbeda dari sumber yang teman-teman lihat. Kemudian juga sumbernya itu lihat sumber utamanya tadi apa. Mereka ngambil sumber utamanya dari mana, itu kita cantumkan sebagai sumber kita. Gitu. Jadi di sini saya cantumkan teman-teman ya, media mainstream yang bisa teman-teman rewrite tulisannya. Sekali lagi ini bukan copas, tapi ini bagian dari strategi kita karena dulu di tempat kerja saya yang sebelumnya, cara untuk menaikkan page view itu adalah dengan menulis artikel yang trending di media lain gitu. Media lain trendingnya nulis tentang ini, misalkan contoh, kita tulis ulang gitu. Kita tulis ulang, harapannya pembaca beralih ke media kita dan akhirnya kita yang menjadi lumbung page view begitu. Mungkin scroll ke bawah Bang Febri. Oke. Nah, ini contoh media mainstream teman-teman ya. Jadi misalkan contoh di Hazanah itu boleh sekali-sekali nimbrung atau baca artikel-artikel dari teman-teman dari Republika, NU Online begitu, dan beberapa portal media yang fokus membahas Hazanah begitu ya. Kemudian untuk pendidikan. Nah, ini untuk pendidikan saya recommended banget untuk coba teman-teman sering cek tulisan dari teman-teman Klik Pendidikan. Klik Pendidikan ini media sama seperti kita di bawah naungan Promedia. Bahkan hari ini Klik Pendidikan itu adalah media dengan page view tertinggi se-Promedia, padahal media tersebut hanya membahas masalah pendidikan saja, bukan konten gosip dan segala macam, itu nggak ada. Hanya pendidikan saja, begitu. Jadi teman-teman yang hari ini punya minat menulis seputar pendidikan, coba intip-intip ide dari mereka itu kok bisa seperti itu, nulis tentang apa sih begitu. Kita curi idenya, kita rewrite dengan teknik-teknik yang seperti saya ajarkan tadi gitu. Kemudian untuk nasional ya media-media inilah ya yang sudah besar seperti Detik, Tribun, Kompas, Indonews. Kalau di media Promedia itu ada namanya Ayu Jakarta. Itu fokusnya juga menulis tentang berita-berita yang sedang headline di dalam negeri begitu. Kemudian untuk internasional ini karena kemarin saya atau teman-teman kita juga Muslim itu membahas masalah Palestina, jadi media-medianya lebih ke media-media Timur Tengah ya teman-teman, seperti Qudsnet, Al Jazeera, Middle East gitu kan, seperti itu. Kemudian untuk olahraga, nah saya recommended ini untuk teman-teman yang hobi di olahraga, coba untuk lihat-lihat berita-berita yang ditulis oleh teman-teman dari media Jababeka. Nah Jababeka ini salah satu media yang dapat banyak cuan dari hanya menulis olahraga saja, gitu. Tapi angle-nya itu bagus-bagus, nggak hanya masalah hasil pertandingan, prediksi pertandingan, tapi bahkan sampai ke berita-berita di luar lapangan, begitu. Tapi bukan gosipnya ya, prestasinya, kemudian seperti misalnya contoh Muhammad Salah dengan kehidupan yang religi, begitu-begitu, bagus, begitu. Jadi ini menambah ini ya, sisi-sisi lain yang bisa kita kupas dari sebuah rubrik begitu. Untuk hiburan ini coba bisa teman-teman nanti cek berita-berita apa yang viral di Hops ID, K-pop chart gitu kan, Gora Juara. Tapi ingat untuk hiburan kita tidak fokus, tidak boleh ya. Bahkan saya bilang tidak boleh untuk membahas masalah gosip, skandal dan lain-lain. Tapi cari angle-angle yang berbeda gitu ya. Kalaupun memang ternyata di Hops atau di media itu membahas masalah talentnya, tentang gosipnya, skandal segala macam, kita coba untuk cari angle yang berbeda seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kemudian yang terakhir ragam,
Ini bisa kita telusuri gitu ya, teman-teman yang hari ini menulis di quena.id, kemudian Urban Jabar, .id gitu teman-teman. Itu mungkin untuk Putus bang suaranya. materi ini sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bang, putus-putus suaranya bang. Halo, halo. Halo bang. Mohon maaf ya teman-teman Halo. karena Halo bang. ini Suaranya jadinya kedengaran kan kawan-kawan? Halo, cek, cek, cek. Halo. malam sekali. Jadi mudah-mudahan nggak mengganggu. Silakan teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Oke. Cek, cek. Halo, tes. Kedengaran suaranya, kawan-kawan? Dengar. Dengar. Ya, oke. Nah, itu jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Sebelum kita tutup. Ada? Boleh nanya sedikit nggak Bang? Boleh, boleh. Silakan Kak Miftahul Rizka. Kalau misalkan kayak gini Bang, kayak tentang tadi ya Bang, rubrik olahraga misalkan, itu kan bisa kita lihat acuannya kayak Jababeka gitu kan, yang mana dia itu juga menghadirkan berita yang terjadi di luar lapangan gitu kan Bang. Nah gimana kalau misalkan sedangkan buat berita itu menulisnya itu kita menghadirkan, kita juga ngasih fotonya gitu kan Bang. Nah kalau misalkan nih kita gimana ya, kita itu nggak berada di lapangan gitu, itu gimana tuh Bang cara ininya ya, pengambilan fotonya gitu Bang? Oke. Terkait foto pemain bola gitu ya Kak. Halo, cek. Kedengaran suaranya? Kedengaran Bang. Nah, terkait foto bisa ini ya. Kita ke akun sosial media pemain bola tersebut ataupun public figure tersebut. Orang tersebut bisa di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Gitu kan. Oke siap Bang. Berarti ada tidak masalah itu kan Bang kalau misalkan ngambil itu Bang. Atau harus izin dulu berarti ya Bang? Ya boleh izin ya. Tapi kan misalnya public figure yang besar, misalnya Cristiano Ronaldo tuh di postingan Instagramnya kemarin baru cetak gol salto, itu saya ngambil dari postingan Bang Dodo ya, dan nggak perlu izin sebenarnya karena dia ikonik ya, ikonik sepak bola, dan bahwasannya apa yang kita share di sosial media pribadi kita itu menjadi konsumsi publik gitu. Kecuali ketika ada sebuah gambar ataupun foto profesional yang di dalamnya ada tag, biasanya tuh ada sumbernya, kayak di gambar, di sebuah gambar, di sebuah foto dia ada tertulis foto dari liputan misalnya, nah, atau fotografer yang profesional ada naruh apa sih namanya itu, naruh meletakkan pokoknya indeks. ya. Nah
terkait gambar yang ada indeksnya itu sangat diharamkan ya Bang ya? Ya, jadi jika tidak izin. Kalau foto itu memang, kalau tadi masalah foto ya, mohon maaf sebenarnya terlempar. Jadi misalkan contoh ada foto dari Getty Image gitu kan. Kalau itu nggak boleh, kan itu profesional. Jadi lebih aman sebenarnya kita ini sendiri ngambil dari YouTube, kemudian kita kolasekan pakai Canva itu lebih aman sebenarnya gitu. Jadi lebih ke hak istimewa. Tapi kalau misalkan contoh ambil foto di akun Instagram pribadi, misalkan contoh Pak Anies Baswedan, itu nggak ada keterangan fotografer profesionalnya, karena itu jepretan beliau sendiri, itu nggak ada masalah. Gitu, macam masalah foto. Tadi apa lagi, ada pertanyaan lagi nggak tadi Bang Febri? Selama tadi saya terlempar. Cuman itu Bang, terkait berita olahraga dari Jababeka kan mengambil sudut pandang di luar lapangan. Nah, bagaimana kita mengambil gambarnya gitu kata siapa tadi? Oke. Yang lain ada yang ingin tanyakan? Silakan. Cukup. Oke, cukup ya. Yang lain ada? Ya pas mungkin. Udah ya, karena udah terlalu malam juga. Kemudian yang terakhir mungkin kalau ini sudah jelas, sudah nggak ada, artinya teman-teman udah bisa ini ya, teman-teman udah bisa mulai menulis, sudah bisa mengirimkan tulisan mulai dari besok. Tapi ada tapinya. Mungkin Bang Febri boleh dibuka yang Excel-nya? Ada nggak? Ada. Nah ini, jadi teman-teman ini jadwal kerja kita per ini ya. Jadi kita seperti yang saya sampaikan di awal dulu, kita kerja 5 hari teman-teman. Cuman memang di Sabtu Minggu di weekend kita bergantian. Ada yang masuk, ada yang enggak begitu. Karena memang kondisi juga. Karena kalau di media kan nggak mungkin ya di Sabtu Minggu itu kita sama sekali nggak ada artikel gitu. Jadi ada yang libur, ada yang enggak. Dan libur di sini yang hitam itu tanda libur nasional teman-teman, libur hari besar. Jadi total di mulai dari akhir Juli sampai dengan akhir Agustus, teman-teman ada 5 hari jatah liburan, begitu, liburan weekend dan libur hari nasional gitu. Dan teman-teman yang harus teman-teman ini saya sampaikan, tadi ada satu content writer ya, saya lupa namanya, cuman itu saya ini kan ya, sudah saya ingat gitu bahwasanya kalau misalkan ini jadwal teman-teman boleh ini lagi ya. Misalkan contoh, kayaknya saya di pagi nggak bisa deh. Saya bisa nggak pindah ke siang? Boleh. Nanti sampaikan ke saya secara japri ya. Gitu. Jadi bagi yang teman-teman nggak ada masalah dengan jadwalnya, dengan pembagian sistem shift-nya ini, teman-teman sudah mulai bisa kerja besok hari Ahad, hari Minggu gitu. Meskipun di sini saya mulai di tanggal 31 ya. 31 itu hari Senin gitu. Tapi kalau hari Minggu teman-teman ingin mengirimkan artikel itu sudah boleh gitu ya. Besok teman-teman mengirimkan artikel itu sudah boleh. Begitu. Bagi yang sekali lagi bagi yang sudah oke dengan jadwal kerjanya. Begitu. Untuk jadwal kerja kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Catatan record Zoom malam ini nggak ada, tapi filenya sudah saya bagi ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti atau lupa, nanti Kak Miftahul atau teman-teman yang lain boleh tanyakan ke saya atau ke teman-teman editor gitu. Nah, sekali lagi untuk jadwal kerja ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bang, terima kasih Bang. Oke, yang lain? Ada yang ingin bertanya soal jadwal kerja? Oke. Untuk shift kerja ditentukan oleh pihak Gen Muslim ya? Iya. Tapi seperti yang saya sampaikan, kalau terkendala misalkan contoh Kak Reski di apa nih jadwalnya pagi atau siang atau apa? Kalau ternyata terkendala dengan jadwal yang kami tetapkan,
untuk ininya ya. Misalkan contoh Kak Reski di pagi. Tapi kayaknya pagi nggak bisa. Kak Reski mau pindah ke siang. Boleh sampaikan ke saya secara japri nanti via WA. Boleh malam ini, boleh besok pagi gitu. Yang jelas sekali lagi saya sampaikan bagi teman-teman yang sudah oke dengan jadwal kerjanya, boleh mengirimkan artikelnya besok, mulai besok. Tapi kalau teman-teman ingin rubah, boleh besok, boleh mulai hari Senin gitu. Ini seperti contoh Kak Budiani Astuti ini udah bilang, Kak, saya mau ganti shift, izin japri ya via WA nanti. Ya siap. Gitu. Yang lain ada? Silakan. Ada pertanyaan? Maaf Kak, ini saya Rili Kak. Siap. Gimana Kak? Ya, apa namanya? Ini mungkin nggak terlalu berkaitan sama yang jadwal, tapi maaf kalau tadi sudah dibahas juga. Tadi saya sempat nggak fokus di surat PKS kemarin. Kalau tidak salah itu kan ada klausul yang menyatakan ada evaluasi dari pihak kedua dalam hal ini Gen Muslim ke konten kreatornya gitu ya Kak ya. Nah evaluasinya itu apakah juga rutin lewat Zoom seperti ini atau evaluasi di-share secara umum di grup atau masing-masing konten kreator akan dihubungi terkait evaluasi itu Kak, yang dimaksud dengan evaluasi. Mungkin itu aja Kak yang ditanyakan. Oke, siap. Jadi untuk evaluasi itu nanti kita amankan ketiga-tiganya Kak. Tapi memang waktunya itu nggak intens. Contoh misalkan untuk Zoom kan kayaknya nggak bisa kita lakukan setiap hari ya, gitu. Setiap minggu pun kayaknya nggak. Jadi mungkin sebulan mungkin bisa sekali atau maksimal mungkin 2 kali untuk evaluasi secara umum. Tapi untuk page view, laporan page view itu insya Allah itu per seminggu sekali teman-teman boleh ingatkan saya ya untuk Kak boleh lihat page view-nya nggak? Nanti saya share ke teman-teman gitu. Itu bahan evaluasi juga. Kemudian untuk evaluasi hariannya adalah terkait kata kunci. Jadi setiap hari itu kan real time-nya ada. Real time artikel mana yang pembacanya bagus. Jadi nanti akan kami sampaikan di grup bagi teman-teman atau secara personal artikel mana yang bagus kami sarankan untuk terus di running atau ditulis artikelnya sebanyak-banyak mungkin gitu. Jadi ada yang nanti sifatnya mungkin harian, ada yang sifatnya nanti evaluasinya adalah via Zoom, mungkin sebulan 2 kali atau sekali gitu. Kemudian ada yang mingguan untuk page view-nya tadi. Gitu. Jadi evaluasi itu menjadi bagian dari bagian dari kerja kami, Pemret dan tim editor begitu. Dan salah satu yang dievaluasi tentunya adalah masalah kuantitas dan kualitas artikel teman-teman gitu. Jadi harapan kami tentu ketika ada evaluasi itu kita berbesar hati, berlapang dada karena ini bukan bagian untuk mempersulit kerja semua, tapi untuk bisa meningkatkan kualitas perusahaan, terutama dari teman-temannya sendiri dari segi kualitas artikel begitu. Itu sih Kak Rili. Itu berarti by name atau nanti saja di grup Kak penyampaian? Di grup ada, tapi kalau misalkan contoh yang tadi yang real time ya. Kalau real time itu kan per artikel. Contoh judul artikel ini ditulis oleh siapa begitu. Nanti saya atau editor Japri begitu Kak secara personal terkait kayaknya artikel ini kalau dikonsisten bagus gitu. Oh baik. Kalau maaf tadi penentuan apa namanya kita kan harus fokus ke satu ini ya apa sih istilahnya rubrik gitu ya. Itu kita yang meminta atau udah ditentukan misalnya Pak Reza ini kamu nulis ini ya kamu ini gitu maaf Kak kalau tadi udah dijelaskan. Kita yang milih gitu Kak. Oh enggak. Iya, yang milih masing-masing Kak. Jadi teman-teman teman-teman langsung menetapkan pribadi masing-masing mau menulis di rubrik apa, kemudian konsisten gitu. Oh baik. Gitu. Jadi kan kita bisa lihat. Jadi
apa namanya, kalau disampaikan juga boleh. Misalkan contoh ke saya, Kak, saya mau konsisten nulis di rubrik ini, boleh gitu. Jadi saya ini kan, karena nanti akan ada evaluasi juga yang mungkin akan mengharuskan teman-teman untuk pindah rubrik. Misalkan contoh ternyata karena kan segmentasi pembaca beda-beda ya. Mungkin bisa jadi karena follower di medsos kita beda-beda gitu kan. Jadi ada yang mungkin cocok nggak cocok begitu masalah untuk rubrik ini gitu, atau tema ini kayak gitu. Jadi nanti kita bisa sampai ke arah sana. Tapi untuk yang sekarang, teman-teman boleh menentukan sendiri di rubrik mana teman-teman suka dan teman-teman bisa fokus gitu. Baik. Terima kasih banyak, Kak Risa. Sama-sama, Kak. Kemudian, ya Bang Zainur, insya Allah kita ini besok japri ke saya aja. Japri ke WA atau besok atau malam ini juga boleh, biar saya data. Kemudian, apakah diperkenakan untuk promosi tulisan kita di akun medsos pribadi? Boleh. Promosi tulisan yang di Gen Muslim ke medsos pribadi boleh. Malah itu tadi saya suruh. Sangat rekomendasi ya. Karena memang gini, bahkan gini, nanti kalau misalkan contoh, teman-teman nulis tentang beritanya, misalnya contoh siapa ya, tentang Pak Anies Baswedan misalnya, contoh. Teman-teman tag beliau nggak ada masalah di Instagram gitu kan, sebagai ajang promo juga untuk Gen Muslimin dan untuk teman-teman. Tapi ingat, kalau beritanya mengkritisi, jangan ini ya, jangan di tag orangnya. Khawatirnya nanti dapat promosi tambahan dari orang yang bersangkutan gitu. Karena kemarin teman-teman di portal lain sempat ada yang dapat promosi gratis dalam tanda kutip ya dari Pak Mahfud MD gitu ya. Ujung-ujungnya harus diselesaikan ke Dewan Pers juga kan gitu. Jadi agak hati-hati dalam men-tag gitu. Jadi memang diharuskan untuk share ke medsos pribadi supaya page view bertambah gitu. Dan harus dipertanggungjawabkan ya tulisannya. Makanya tadi harus ada sumber yang bisa terpercaya. Terpercaya. Kalau misalkan asal caplok, misalnya YouTube, kadang-kadang YouTube kan ada yang sifatnya nyebar hoax ya. Kalau YouTube yang sifatnya nyebar hoax jangan dijadikan rujukan gitu. Nah, itu juga salah satu tugas editor ya, Bang ya, untuk mengecek fakta-fakta yang kawan-kawan tulis. Iya, benar. Jadi teman-teman di sini tulis aja dulu. Nanti rambu-rambunya nanti editor yang ngasih tahu, ini kayaknya enggak ini Kak, mungkin bisa diganti jadi kayak gini itu boleh gitu. Jadi teman-teman menulis aja dulu sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Fokus di satu rubrik, satu keyword tadi, bukan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sekali lagi untuk jadwal ada yang ingin tanyakan, untuk yang rubah tadi, yang ingin ganti jadwal, sekali lagi nanti japri ke saya ya setelah pertemuan ini. Boleh malam ini, boleh besok. Bagi teman-teman yang sudah oke dengan jadwalnya, bisa langsung mengirimkan artikelnya mulai besok di hari Minggu. Gitu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Sebelum kita tutup mungkin, karena sudah malam. Kasihan juga teman-teman yang mungkin di waktu Indonesia Tengah dan Timur. Ini udah tengah malam ya kalau di Timur. Ya, mungkin udah cukup, Bang. Oke, sudah cukup ya? Sudah, Kak. Oke, alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih ya kepada teman-teman. Mungkin nih langsung kita tutup aja ya, Bang Febri. Oke, nggak usah ada sesi foto kan ya? Nggak usah lah, karena kalau ada sesi foto khawatirnya udah wajah-wajah ngantuk kan, jadi kurang fresh, nggak enak juga gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada teman-teman di keluarga Gen Muslim kita. Mudah-mudahan tulisan teman-teman bermanfaat, bukan hanya sekedar mendatangkan cuan, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membaca begitu. Dan kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, jangan sungkan untuk tanya ke saya atau tanya ke teman-teman editor.
karena itu termasuk bagian dari ranah kerja kami begitu. Tapi ini ya teman-teman ya, maksudnya dalam artian memang malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau kebanyakan bertanya tuh jengkelin juga gitu ya. Jadi memang hal-hal yang kami sampaikan kepada teman-teman lain itu bisa menjadi bahan untuk introspeksi diri lah. Kita sama-sama belajar. Bukan berarti larang bertanya, ya nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau yang ditanyakan adalah hal yang sudah dijelaskan juga khawatirnya nanti lama-lama jengkelin gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari proses hidup ya. Memang hidup itu nggak seindah drama Korea kata orang sih gitu. Biarpun kadang drama Korea itu juga ada yang sad ending ya teman-teman. Itu aja mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila mana dalam penjelasan saya terdapat banyak kesalahan. Kepada teman-teman saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Karena tadi openingnya dibuka oleh Bang Febri, saya alihkan dulu ke Bang Febri ya sebelum saya tutup. Jadi saya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bangda Reza Nurholis sebagai pemimpin redaksi Gen Muslim yang sudah menyampaikan pemaparan SPP dan sistem kerja di Gen Muslim. Semoga apa yang disampaikan kepada kawan-kawan semua, content writer yang baru bergabung berjumlah 31 orang ini dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, insya Allah kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama membangun ya, karena kita awal generasi pertama merintis untuk di media Gen Muslim ini terkait azana keislaman yang diutamakan. Insya Allah bisa istiqomah terus menulis dan menyampaikan kebaikan. Amin. Oke, terima kasih sebelumnya juga untuk kawan-kawan semua yang sudah meluangkan waktunya, kesempatannya. Aturannya bisa beristirahat ya, padahal ini malam minggu bisa keluar hangout ataupun nonton MPL ya kan. Tapi disempatkan untuk kita bergabung di sini untuk berkenalan ya. Dan ya semoga ini menjadi langkah awal untuk kita semua di keluarga Gen Muslim ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah semata. Afwan minkum, jazakumullah khair katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin live Kak. Ya udah bisa, saya end aja.